Bismillah, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, di malam hari ini insya Allah kita akan sama-sama melanjutkan pembelajaran kita, dan malam ini kita masuk pada pembahasan jawab syarat yang disertai dengan fa. Nanti jika ada pertanyaan nanti bisa langsung disampaikan di kolom chat. eh, Halaman 119. Sedikit kita ulang pembahasan ini ya. Mungkin minggu lalu terlalu cepat kita bahas. Sedikit saja, ringkas, insya Allah. Nah, eh, untuk pembahasan isim syarat, nanti yang namanya isim itu kan dia punya kedudukan ya di dalam i'rab. Meskipun dia isim mabni, tetap dia punya mahal, punya kedudukan. Artinya bisa jadi dia jadi mubtada, bisa jadi dia maf'ul bih, bisa jadi fa'il misalnya. Nah, maka kalau nanti kita ketemu man, nah, i'rabnya dia kemungkinannya dua. Yang pertama, man ini bisa kita i'rab dia sebagai mubtada, bisa kita i'rab dia sebagai maf'ul bih. Afwan. Betul loh, maf'ul bih. Jadi, man ini bisa di-i'rab sebagai mubtada, bisa kita i'rab dia sebagai maf'ulun bih. Apa yang menentukan kita i'rab dia sebagai mubtada? Bergantung pada fiil di depannya man. Kalau fiil di depan man itu fiil lazim itu fiil yang tidak butuh maf'ul bih. Langsung man itu kita i'rab dia sebagai mubtada. Nah, kalau fiil setelah man dia muta'addi, muta'addi itu berarti butuh maf'ul bih. Jika si fiil belum ada maf'ul bihnya, maka man itu disebut maf'ul bih muqaddam, maf'ul bih yang didahulukan di awal. Nah, tetapi jika fiil itu muta'addi dan sudah punya maf'ul bih, maka man tetap kita i'rab dia sebagai mubtada. Nanti patokannya begitu. Nah, maka man di sini kita akan i'rab dia sebagai mubtada. Karena yasduk ini fiil lazim, fiil yang tidak butuh maf'ul bih. Selesai. Ma juga sama pembahasannya. Jadi bisa dia di i'rab mubtada, bisa di i'rab dia maf'ul bih. Ketentuannya sama dengan ma. Taf'al ini kan fiil muta'addi, dia butuh maf'ul bih. Tapi belum punya maf'ul bih. Berarti ma ini jadi maf'ul bih muqaddam. Maf'ul bih yang di awal. Nah, ini untuk man. Ada satu lagi sebenarnya, mahma. Ini yang tidak ditulis di sini ya. Ada mahma. Kan kalau kita baca di jurumnya kan in, waman, wa mahma kan gitu. Di matan jurumiahnya kan begitu.
In, wa man, wa mahma, wa idma, wa ayyun, wa mata, wa ayyana, wa aina, eh, haisuma, wa kaifama, dan seterusnya ya. Ada mahma yang terlewat sebenarnya. Mahma ini sama dengan man, sama dengan mah dari segi i'rab. Artinya dia bisa jadi mubtada, bisa jadi maf'ul bih sebagaimana man dan mah. Nanti di contoh soalnya ada di depan. Cuman nggak dimasukkan Ustaz Jafar, mungkin ada yang kelewat. Kemudian mata, mata ini dia akan diirob sebagai zorof, zorof zaman ya. Nah, ini irobnya lebih gampang kalau ini hanya satu saja. Dia kita irob sebagai zorof zaman. Ayana kita akan irob dia sebagai zorof zaman. Kemudian kalau aina dia zorof makan. Irobnya nanti ya. Dia jadi zorof makan. Zorof ya, keterangan waktu, keterangan. Anna juga zorof makan. Ini ya. Dia zorof. Haisuma juga zorof. Kemudian kalau kaifama, nanti kita akan irob dia sebagai hal. Irobnya dia sebagai hal. Menceritakan keadaan. Hal. Kita ulang sedikit untuk pembahasan ini supaya nanti ketika latihan soal ada murojaah sedikit. Ini kita lewati. Kita masuk ke pembahasan fiil jawab syarat tapi dengan fa. Nah, cuman dia punya ketentuan. Kita mulai, bismillah. Kita masuk pada pembahasan ada jawab syarat itu didahului dengan fa. Kalau di nahwu tatbik dijelaskan hukumnya wajib didahului dengan fa. Di kondisi-kondisi ini. Kapan akan kita dahulukan fa pada jawab syaratnya? Jika jawab syaratnya itu berupa jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu kan berarti susunan mubtada khobar gitu. Atau isim inna dan saudaranya misalnya. Tapi jumlah ismiyah. Intinya dia kalimat sempurna yang susunannya adalah isim plus isim. Nah, biasanya jumlah ismiyah itu kita bahasnya antara mubtada dan khobar. Mubtada plus. Berarti jawab syaratnya dia bukan fiil mudhari sebagaimana sebelumnya. Bukan juga fiil madi. Tapi dia berupa mubtada khobar. Nah, ketika jawab syaratnya berupa mubtada khobar, maka harus kita tambahkan fa di awal. Contoh, misalnya, intasma jika kamu mendengar liwalidaika terhadap kedua orang tuamu, fa anta ta'iu. Fa maka anta kamu adalah ta'iun orang yang taat. Bagaimana mengi'rab intasma liwalidaika fa anta ta'iun? Maka kita sebut in ini harfu syartin. Mabni ala sukun la mahalalahu minal i'rab. Nah, jadi semua huruf dia nggak punya kedudukan dalam i'rab kan. Nah, in ini dia huruf syarat. Tasma dia fi'il mudhari, juga fi'il syarat. Mabni sukun. Ya, fa'ilnya domir mustatir anta. Kan? Intasma jika kamu mendengar. Liwalidai ini jar majrur ya. Linya huruf jar. Walidai dia majrur biar fijar. Tanda jarnya ya karena dia musanna. Ka ini dia domir mutasil di mahalli jarrin mudhof ilaih. Jadi kafnya itu domir jadi mudhof ilaih. Fa ini namanya fa jawab syarat. Antanya ini mubtada.
to'iun ini khobar. Kemudian kita i'rab lagi. Setelah di i'rab satu-satu, kita i'rab. Fa anta to'iun, ini sepaket ya. Fa anta to'iun fi mahalli jazmin jawabus syartin. Nah, jadi cara mengi'rabnya begitu. Jadi semua yang ada setelah fa jawab syaratnya itu di i'rab fi mahalli jazmin sepaket. Sebentar. Baik, kita lanjutkan. Nah, jadi cara mengi'rabnya begitu. Di fa'anta ta'i'un fi mahali jazmin jawabu syarti. Jawab syarat. Nah, kapan lagi harus didahului fa? Ketika jawab syaratnya berupa fi'il amr. Nah, contoh misalnya in yas'alka, jika meminta kepadamu fakirun, orang fakir, fa'atihi, maka berikanlah kepadanya. Nah, cara i'rabnya bagaimana? Sama seperti biasa. In ini harfu syartin mabni sukun. Yas'al ini fi'il. Kita lanjutkan. Yas'al dia fi'il mudhari, fi'il syarat. Jazm tanda jazmnya sukun. Kafnya maf'ul bi ya. Fi mahali nasbin maf'ul bi. Dia domir. Fakirun fa'ilnya. Fa'nya namanya fa jawab syarat. A'ti ini fi'il amr. Tanda jazmnya apa kira-kira? Mabninya mabni apa kira-kira? Fi'il amr mabni ke atas a'ti. Sukun. A'ti akhirannya kasrah. Membuang huruf ilat. Membuang huruf ilatnya. Ada huruf ilat yang dibuang. Apa huruf ilat yang dibuang kira-kira? Iya. Iya. Nah, makanya dalam i'rab biasanya dikatakan wadalilun 'alaiha al-kasroh itu. Jadi tanda kalau dibuang ya ada kasroh sebelumnya. Kalau yang dibuang waw, domah sebelumnya. Kalau yang dibuang alif, fathah tandanya. Nah, jadi a'ti ini fi'il amr mabninya membuang huruf ilat. Nah, fa'ilnya domir mustatir anta. A'ti. Inya maf'ul bih. Setelah kita i'rab satu-satu, kita katakan lagi. Fa'atihi dia fi mahalli jazmin jawabu syarti. Jadi selalu di i'rab begitu. Jadi relatif lebih lebih gampang. Jadi semuanya ini setelah fa dan seterusnya itu kita i'rab lagi fi mahali jazmin jawabu syarti. Nah, nanti ke bawah juga sama. Misalnya eh, selain jumlah ismiyah, selain amr, juga nanti kalau jawabnya berupa nahyi, larangan. Contoh, man yatlubu, siapa saja yang meminta musa'adataka pertolongan kamu, fala tahzul, maka janganlah kamu hampakan dia. Kira-kira man di i'rab sebagai apa? Pilihannya dua kan tadi, mubtada atau maf'ulun bih.
Mubtada. Mubtada. Kenapa? Karena tolabayat dulu bukan. Ada Muta'adi sudah ada maf'ul bihnya. lebih. Musa'adata ini ya. Maf'ul bih. Kafnya mudhof ilaih. Fi mahali jarin untuk. Nah, fala tahzulhu. Fanya fajab syarat. La-nya la nahi. Tahzul. Dia fi'il mudhari. Jazm. Tanda jazmnya sukun. Fa'ilnya domir mustatir anta. Punya maf'ulun bih. Fala tahzulhu. Fi mahali jazmin jawabu syarat. Mana khobarnya? Kalau di kitab Kafrawi dijelaskan lebih simpel i'rab untuk khobarnya. Dia cuma mengatakan begini. Yatlub, jadi fi'il dan fa'ilnya itu fi mahali raf'in khobar mubtada. Tapi kalau di bukunya Ustaz Jafar itu fi'il syarat dan jawab syaratnya keseluruhan itu khobar untuk man. Kalau di kitab Kafrawi cuma dijelaskan begitu. I'rabnya lebih simpel lagi. Kemudian berikutnya, kalau berupa istifham, berupa pertanyaan. Mata yu'tikallahu malan, jadi kapanpun Allah memberikan kepadamu harta, fahal, maka apakah tata sodaku, kamu akan bersedekah? Ini kan berupa istifham kan? Dari mana kita tahu ada istifham? Ini ada hal. Hal ini kan harfu istifham. Harfu istifham kan dua. Hamzah dengan hal. Nah, maka sama ya i'rabnya sebagaimana di atas. Nanti fahal tata sodaku dia fi mahali jazmin jawab syarat. Kemudian berikutnya ada fi'il jamid. Fi'il jamid itu fi'il yang nggak bisa ditasrif. Dia fi'il tapi nggak bisa ditasrif. Misalnya yang nggak bisa ditasrif itu apa? Laisa. Laisa itu dia hanya punya fi'il madi. Tidak punya mudhari, tidak punya amr. Dia hanya punya madi. Namanya fi'il jamid. Nah, kalau fi'il eh, jawabnya berupa fi'il jamid, maka dia harus disertai dengan. Contohnya misalnya intajtahid, jika kamu bersungguh-sungguh fil ibadati di dalam ibadah, falasta, maka kamu tidaklah khosiron rugi. Yang atas i'rabnya sama ya, tinggal kita i'rab. Lastu ini kan dia fi'il madinakis kan. Butuhnya isim laisa, khobar laisa. Maka ta ini adalah isimnya laisa, khosiron ini khobarnya laisa. Maka falasta khosiron ini fi mahali jazmin jawab syarat. Ada 5 lagi ya. Kita lanjut. Kemudian masbukun bima aula nafi. Didahului ma atau la nafi. Ma bermakna tidak, la bermakna tidak. Contoh, intastaikis qoblal fajri. Jika kamu bangun sebelum fajar, fama, maka tidaklah ya tafuta terlewat bagi kamu apa? Sholatul jamaah. Nah ini ya ada makna fi sebelum fi'il mudhari. Maka tafutu ini tetap fi'il mudhari rofa, tanda rofanya dhammah. Kafnya maf'ul bih, sholatunya fa'il, jamaati mudhof ilaih. Nah, fama tafutu ka sholatul jamaati fi mahalli jazmin jawabus syarti. Ya, kemudian kalau didahului dengan qad harfu harfu taswif, dia fungsinya taukid qad. Intusaid an-nasa, jika kamu menolong manusia fi khairin dalam satu kebaikan, faqad salakta, maka sungguh salakta engkau telah menempuh nah jatal Islam, jalan Islam. Nah, nanti i'rabnya sama ya. Faqad salakta nah jatal Islam, nah jatakan maf'ulun bih. Fi mahali jazmin, dia jadi jawab syarat. Kemudian masbuku bilan didahului dengan lan. Contohnya intajtahid falan tarsub, falan tarsuba. Jika kamu bersungguh-sungguh, maka kamu tidak akan gagal. Maya, nanti
lantar subah, falantar subah, fi mahali jazmin jawab syart. Kemudian didahului sa atau saufa. Tanya man yastahid, siapa saja yang dia bersungguh-sungguh, fasayan jauh. Maka dia akan berhasil. Fasayan jauh, fi mahali jazmin jawab syart. Man yajtahid, barang siapa bersungguh-sungguh, fasaufa yanjahu, maka dia akan sukses. Fasaufa yanjahu fi mahalli jazmin jawabu syarat. Nanti cara i'rabnya keseluruhan. Pokoknya apa yang terletak setelah fa jawab dan keseluruhannya itu dia kita i'rab fi mahalli jazmin jawabu syarat. Baik, sampai di sini. Sebelum kita lanjutkan ke contoh soal, ada yang mau disampaikan? Silakan. Oh, ada yang izin ya, kebakaran dengan. Iya. Kot harfu tahqiq namanya ya. Apa? Saya tadi keliru. Yang harfu taswif itu sin dan saufa. Kot ini dia harfu tahqiq. Bermakna sungguh kalau dia masuk ke fiil madi, kalau ke fiil mudhari bermakna kadang-kadang. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ya. Kita di Arab sama-sama. Kita pilih saja ya, karena banyak sekali. Kita coba yang ini ya, nomor 12. Ini ada yang keliru harokat satu di kata jahannama ya. Harusnya jahannamu. Bisa dikoreksi di kitabnya ya. Ini ayat Quran. Tadi saya cek di Quran, tulisannya jahannamu bukan jahannam. Kita irob sama-sama. Di sini disampaikan, man qatala mu'minan, barang siapa dia membunuh satu orang beriman atau orang beriman muta'ammidan dengan sengaja bighairi haqqin dengan tanpa hak fajazauhu maka balasannya itu man jahannam neraka jahanam khalidan dia kekal fiha di dalam itu jahanam. Nah, kita irob sama-sama. Bismillah. Em, Man posisinya jadi apa? Mubtada. Mubtada. Qatala ini Fi'il madi. fiil madi. Dia fi mahal, tapi fiil madi dia fi mahali jazmin, fiil syarat. Jadi secara lafaz dia fiil madi, harusnya kan fiil madi kita irob mabni fathah sudah selesai. Tapi secara mahal, secara kedudukan dia isim syarat.
Makanya kita i'rab qatala fi'lu madin fi mahali jazmin, isim syarat. Karena dia jadi isim syarat. Makanya i'rabnya agak berbeda karena kita i'rabnya secara mahal, kedudukan. Nah, gitu ya. Qatala fil madi mabni fathah, dia fi mahali jazmin ya, isim syarat. Fa'ilnya adalah domir mustatir huwa, huwanya kembali ke man. Ya, mukminan jadi apa? Maf'ul bih. Maf'ul bih. Kalau muta'ammidan, Naat. Hal. kurang Hal. hal. Nah, karena menceritakan keadaan pembunuhan itu. Pembunuhan itu keadaannya sengaja. Karena kan berbeda beda ya kalau Bighoiri ini jar majrur, hakin jadi apa? Maf'ul bih. Mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih, hakin. Mudah. Mudhaf ilaih. Fa-nya namanya fa jawab. Jaza'u. Jaza'u jadi apa? Dia jadi mubtada. Jaza'u mubtada. Punya mudhaf ilaih. Jahannamu ini khobar dari jaza'u. Kenapa dia nggak tanwin? Karena jahannamu itu isim ghairu munsharif, isim yang tidak boleh ditanwin. Kalau khalidan jadi apa? Khalidan sama dengan muta'ammidan. Nah, jadi keadaannya neraka itu kekal. Khalidan juga jadi hal. Nah, fiha jar majrur ya. Hanya kembali ke jahannam. Jadi di dalam jahannam itu dia kekal. Nah, fajazauhu ini kan eh, jawab syaratnya berupa berupa ini apa namanya? Jumlah ismiyah, makanya dia pakai fa. Nah, fajazauhu jahannam fi mahali jazmin, dia jadi jawab syarat. Nah, maka fi'il syarat dan jawab syarat itu khobar dari man yang di awal. I'rabnya begitu. Pak Ustadz, ini di kitab halaman berapa ya? Sudah dijawab ya, 121. Setelahnya pembahasan. Ada yang kira-kira i'rabnya masih kurang ini, kurang jelas dari nomor 1 hingga nomor 26. Mungkin bisa kita bahas yang sekiranya i'rabnya masih samar-samar gitu. Jadi, benar apa enggak? Kalau kita bahas satu-satu banyak sih. Masih ada waktu ya. Kalau ini kita bahas sebisanya kita. Dari nomor 1, bismillah. Man yasduk fi amalihi yukrimhullah. Barang siapa dia jujur di dalam amalnya, yukrimhullah. Allah akan memuliakan. Jadi kayaknya sudah. Tidak apa-apa ya. Man nanti dia isim syarat fi mahali mabni sukun fi mahali raf'in, dia jadi mubtada. Kita i'rab. Yasduk ini fil mudhari fil syarat mabni sukun, dia fa'ilnya domir mustatir huwa kembali ke man. Fi amali ini jar majrur, nya mudhaf ilaih. Yukrim dia fil mudhari juga fil jawab mabni eh,
Jazm, tanda jazmnya sukun. Hunya ini maf'ul bih, Allahunya fa'il. Nah, maka fi'il syarat dan jawab syarat ini adalah keseluruhan khobar dari man di awal. Ini kalau kita kaifama, nanti kalau ketemu kaifama, dia di i'rab sebagai hal. Di sini sampaikan, kaifama tu'amil sadiqoka, bagaimanapun kamu memperlakukan temanmu, ya amilkan. Dia akan memperlakukan kamu juga seperti itu. Nah, tu'amil ini fi'il mudhari jazm, tanda jazmnya sukun. Failnya dhamir mustatir anta. Sadiqonya maf'ul bi, tanya mudhaf ilaih. Yu'amil ini fi'il mudhari jazm tanda jazmnya sukun. Failnya dhamir mustatir huwa, nanti huwa kembalinya ke sadiqo. Ka'nya maf'ulun bih. Seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya anna itu dia kita i'rab sebagai zorof makannya. Anna dia isim syarat mabni sukun fi mahali nasbin zorof makan. Nah, yanzil dia fi'il syarat jazm tanda jazm sukun. Zunya fa'il dia isim lima ya. Mudhaf al ilminya mudhaf ilaih. Yukrom ini fi'il mudhari majhul jazm tanda jazm sukun. Naibul fa'ilnya dhamir mustatir huwa. Huwanya kembali ke zul ilmi. Kemudian berikutnya ayyana. Kalau ayyana dia zorof zaman. Ayyana dimanapun tunadi kamu memanggil ujibkah. Saya akan jawab kamu. Maka ayyana dia isim syarat mabninya mabni fathah fi mahdi nasbin zorof zaman. Tunadi ini fi'il mudhari jazm, tanda jazmnya membuang huruf ilah. Fa'ilnya dhamir mustatir anta. Ujib dia fi'il mudhari jazm, tanda jazmnya sukun. Fa'ilnya dhamir mustatir ana. Kafnya ini mudhaf maf'ulun bih. Kemudian man yajtahid fasaufa yanjah. Nah, ini sudah ya di atas tadi. Nomor 6 man yatlub. Nah, ini juga sudah di atas tadi ya. Kita sudah i'rab. Kemudian 7 ma taf'alu min syarrin yuhasibukum bihillah. Jadi apapun yang kamu lakukan berupa keburukan yuhasibukum bihillah. Allah akan menghisab kalian bihi dengan syarri itu keburukan. Maka ma dia jadi isim syarat mabni sukun fi mahali nasbin maf'ulun bih. Taf'alu fil mudhari jazm tanda jazmnya hasfunun membuang nun. Fa'ilnya waw ini ya min syarrin jar majrur. Yuhasib ini fil jawab fil mudhari jazm tanda jazm sukun. Humnya maf'ul bih. Bihinya jar majrur. Allahunya fa'il dari yuhasib. Dan seterusnya. 8 coba. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin ya. Sama man ini maf'ulun bih. Dia isim syarat mabni sukun fi mahali nasbin maf'ul bih. Yurid dia fil mudhari jazm tanda jazmnya membuang huruf ilah. Allahunya fa'il bihi jar majrur. Khairan maf'ul bih kedua. Yufaqih ini fiil mudhari jazm tanda jazmnya sukun. Fa'ilnya dhamir mustatir huwa kembalinya ke Allah. Punya maf'ul bih fidini jar majrur. Dan seterusnya nanti cara i'rabnya. Mungkin itu yang bisa disampaikan ya malam hari ini. Ke bawahnya nanti bisa latihan-latihan sendiri. I'rabnya insya Allah sama. Baik, sampai di sini ada yang mau disampaikan, mau ditanyakan?
Nah, nanti insya Allah di besok kita masuk pembahasan kana dan saudara-saudaranya. Nah, baik, mungkin itu ya. Kalau tidak ada pertanyaan, insya Allah nanti kita sambung lagi besok malam untuk pembahasan kana dan saudara-saudaranya. Nanti di pembahasan kana ada tambahan dari Al-Munir 1. Kalau di Al-Munir 1 kan cuma 8 ya. Kana, asbaha, amsa, adha, zolla, soro, laisabata. 8. Nanti ada tambahan 5. Jadi total sekitar nanti ada 13. Nah, di Al-Munir 2 ada tambahan mazala, manfaka, ma'bariha, ma'fatia, sama madama. Tambahannya ada 5. Nanti kita bahas besok. Untuk pertanyaan-pertanyaan seputar bahasa Arab, silakan bisa disampaikan di grup ya. Jika ada, insya Allah nanti kalau bisa kita jawab, nanti saya jawab. Kalau enggak, nanti mungkin saya salurkan ke guru-guru saya. Insya Allah mungkin itu dulu untuk pembahasan kita malam hari ini. Selesai juga pembahasan untuk Pak Jawab. Semoga Allah mudahkan kita untuk senantiasa istiqomah belajar, kemudian memahami pelajaran. Kalau ada yang tidak dipahami, nanti bisa disampaikan. Nah, barakallahu fikum ajma'in. Kita tutup dengan istighfar dan doa kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih bila kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin tutup Zoom-nya ya.